Hari ini akan ada pemeriksaan saksi mahkota yang merupakan saksi ini adalah juga terdakwa untuk kasus yang sama. Mulai dari Richard Eliezer, lalu juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Yang diperiksa pertama kali pada sidang hari ini adalah Richard Eliezer. Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda, saudara. Ini adalah gambar teranyar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer yang juga merupakan terdakwa dan juga sekaligus justice kolaborator untuk kasus peristiwa pembunuhan ataupun kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat sedang diperiksa oleh majelis hakim. Selain Richard Eliezer, hari ini Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf juga akan diperiksa sebagai penambahan untuk memperkuat terangnya kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari 3 orang yang akan diperiksa dan menjadi pemeriksaan silang antara ketiganya, Richard Eliezer merupakan satu-satunya terdakwa yang merupakan justice kolaborator untuk kasus yang sama. Sebagai informasi saudara, kami belum bisa menampilkan gambaran utuh dari jalannya sidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Mengingat pemeriksaan saksi masih berlangsung, baru saja berlangsung tadi sekitar kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya jika kami sudah mendapatkan gambar dan juga audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalannya persidangan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya. Dan kali ini atau hari ini akhirnya menampilkan pemeriksaan silang untuk Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Beberapa poin yang bisa kami rangkumkan untuk Anda, saudara, selama persidangan ini berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya. Ada beberapa fakta yang muncul sebagai fakta hukum dari ruang persidangan. Seperti kalau dari sidang kemarin ketika Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo diperiksa, ini ditampilkan kembali CCTV atau rekaman CCTV yang menampilkan detik-detik kedatangan Verdi Sambo ke rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kenapa gambar CCTV ini menjadi penting? Karena gambar inilah yang akan memperkuat kesaksian sebelumnya yang mengatakan bahwa Verdi Sambo datang menggunakan sarung tangan, lalu ada senjata yang jatuh dari kantongnya. Ini mengapa akhirnya pada persidangan kemarin rekaman CCTV tersebut kembali diputar di ruang persidangan. Beberapa fakta persidangan lain juga muncul selama sidang selama kurang lebih 1 bulan ini. Tapi untuk lebih lengkap bagaimana jalannya persidangan pada hari ini Putu Trisnanda sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, jadi sudah ada 3 terdakwa yang hadir pada hari ini. Ini bagaimana nanti mekanisme pemeriksaannya, Putu? Ya, selamat siang Pak Pascal dan juga saudara. Kalau kita lihat bagaimana kemudian mekanismenya, sebetulnya ini bersifat dinamis, karena kalau kita lihat bagaimana kemudian tadi saya menerima jadwal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sidang pertama ini justru menghadirkan saksi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, tetapi ini justru kebalikannya, di mana Eliezer pada sidang pertama ini dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kalau saya lihat ini memang diperiksa secara terpisah, berbeda dengan proses ataupun juga proses memberikan pertanyaan begitu ya dengan para saksi yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Kemarin Polres Jakarta Selatan para penyidiknya ini dihadirkan secara langsung seluruhnya di ruang sidang dan ditanya secara bergantian, tetapi dalam proses sidang pembuktian hari ini dengan 3 orang terdakwa yang akan memberikan kesaksian silang ini dihadirkan satu persatu.
Tadi sebelum jalannya proses sidang, saya dan juga jurnalis Kompas TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat bertanya pada kuasa hukum atau penasehat hukum dari Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi, berkaitan dengan apa saja yang nantinya akan digali ataupun juga akan diungkap pada persidangan hari ini. Yang pertama tentu saja ini berkaitan dengan BAP dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang bertentangan ataupun juga perubahan-perubahan kesaksian yang bertentangan dengan yang disampaikan ataupun juga ditulis dalam BAP dan juga ditulis dalam dakwaan yang disampaikan oleh Eliezer. Ini nantinya akan dikonfrontir. Kemudian juga yang menjadi menarik ataupun juga poin yang nantinya akan digali adalah terkait dengan sarung tangan hitam yang digunakan oleh Verdi Sambo. Pada dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini disampaikan Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam saat berada di rumah dinas Duren 3 tepat sebelum peristiwa kematian ataupun juga penembakan Joshua Huta Barat ini terjadi. Tetapi pada CCTV yang kemarin diungkap oleh jaksa penuntut umum di ruang sidang yang juga diminta oleh majelis hakim untuk dibuka kepada publik, ini tidak menunjukkan Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam pada saat berjalan dari mobil menuju ke dalam rumah dinas. Oleh karena itu nanti juga akan digali apakah sarung tangan hitam ini betul digunakan karena pada saat rekonstruksi dilakukan sebelum proses persidangan, Verdi Sambo ini nampak menggunakan sarung tangan hitam ketika berada di dalam rumah. Mengapa sarung tangan hitam ini menjadi penting dan juga signifikan mempengaruhi proses persidangan? Ini nanti kaitannya dengan pasal ataupun juga dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada Verdi Sambo. Kita tahu Paskalis dan juga saudara para terdakwa yang terlibat ataupun juga namanya tersangkut begitu dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini didakwa dengan sejumlah pasal, yaitu pasal 340, subsidiarnya 338, junto 55 dan 56. Apa itu pasal 340 dan juga 338? 340 ini berkaitan dengan pembunuhan berencana, subsidiarnya adalah berkaitan dengan pembunuhan biasa. Jika nanti ditemukan adanya unsur kesengajaan atau persiapan yang juga cukup matang, tentu saja pasal 340 ini bisa dikenakan kepada para terdakwa dan juga nanti sanksinya bisa dikenakan sanksi maksimal. Tetapi jika nanti dalam proses persidangan ini tidak ada bukti yang cukup kuat di mana ada proses yang memang bentuknya adalah perencanaan begitu, maka sanksi ataupun vonis ini juga bisa lebih ringan. Mengapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo yang menyatakan bahwa CCTV yang menunjukkan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan hitam ini justru bisa menjadi kekuatan yang nantinya akan didorong oleh kuasa hukum untuk memanggil kembali Azan Romer yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo yang juga pernah bersaksi bahwa melihat Verdi Sambo ini sudah menggunakan sarung tangan hitam ketika sebelum masuk ke rumah dinas Duren 3. Ini yang nantinya akan digali, kita nantikan apakah ada fakta-fakta lain juga yang akan disampaikan oleh Eliezer, Ricky Rizal ataupun juga Kuat Ma'ruf dalam proses persidangan silang pada hari ini. Paskalis. Nanti kita akan update lagi nih Putu Trisnanda. Sebelumnya terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.